Baik, mohon izin kita mulai saja Bapak Ibu. Om Ya, silakan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Selamat malam Bapak Ibu dan yang terhormat kepada Bapak Kepala Biro Keuangan dan Umum, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, Bapak narasumber, yakni Bapak Komang Sudarmo dan juga moderator dalam acara kita pada malam hari ini, Bapak Putu Ananda Citra. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada sore hari ini dalam acara sosialisasi kode etik pegawai di Universitas Pendidikan Ganesha. Jika di hari sebelumnya kemarin sudah dilakukan pembukaan, pada malam hari ini akan langsung diberikan pemaparan materi oleh narasumber terkait dengan sosialisasi kode etik bagi pegawai di Universitas Pendidikan Ganesha. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini bisa mengaktifkan kamera karena nanti akan di-screenshot oleh bagian kepegawaian dan juga panitia kegiatan ini, dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Baik, untuk sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak Bapak Ibu untuk berdoa demi kelancaran acara. Untuk doa akan saya pandu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa dapat diakhiri. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pemaparan sosialisasi kode etik pegawai Universitas Pendidikan Ganesha pada malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber Bapak Komang Sudarmo. Dan teknisnya untuk sosialisasi ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Bapak Putu Ananda Citra. Untuk itu kepada saudara moderator, ruang virtual, saya persilakan. Nggih, izin apa suara saya sudah terdengar nggih, Bu Juni? Nggih, sampun Bapak. Nggih. Ya, terima kasih eh, Bu Juni, aku MC ya. Eh, dan selamat malam untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak narasumber ya, Pak Komang, Pak Kabiro, dan Bapak Ibu semuanya yang masih ada di jalan mungkin ya lagi multitasking. Jadi malam ini izinkan saya diberikan mandat untuk menjadi moderator selama 1 jam ke depan. Ya, perkenalkan mungkin sudah kenal semua ya, sudah dikenalkan tadi nama saya Putu Ananda Citra. Jadi kalau saya di Divis ya, ada 2 Divis. Saya izin pantun Bapak Ibu ya, biar mencairkan suasana lah. Jalan-jalan ke Bali Utara, jangan lupa mampir ke Lovina. Cocok. Selamat kepada tenaga kependidikan P3K sudah menjadi keluarga Undiksa gitu. Ya, Bapak Ibu, eh, kita punya waktu 1 jam kurang lebih. Nanti jika ada diskusi, nanti disiapkan waktu 10 menit barangkali ya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan. Nah, sebelumnya, eh, sebelum saya mengundang Bapak narasumber ya untuk memberikan bahan materinya terkait dengan sosialisasi hari ini, terkait dengan kode etik ya, etika, etika ya. Etika adalah sebuah ciri dari seorang manusia kan begitu. Kita dari kecil sudah dibekali oleh orang tua ya, bagaimana harus punya etika gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah lama juga ada di Undiksa ya. Jadi etika itu sebuah keharusan dalam sebuah organisasi karena ada penilaian etika juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum nyusun SKP, di SKP bagian bawah itu ada. Eh, Terkait dengan kedisiplinan, kerjasama, kejujuran, dan lain sebagainya. Jadi ada unsur-unsur etika
yang wajib untuk dipahami dan dilaksanakan. Nah, nanti unsur-unsur itu ada kode. Nah, ini yang lebih rinci nanti Bapak narasumber yang memberikan penjelasan eh, terkait dengan kode etik. Nah, itu seperti apa? Nggih, tidak berpanjang lagi, saya izinkan dan saya mohon untuk Bapak Dr. Komang Sudarmo untuk memberikan materinya atau sharingnya terkait dengan kode etik Tendik ini. Silahkan Pak Komang. Oke, terima kasih Pak Dr. Putu Ananda Citra ya. Belum, Pak. Ya, Astung Kare ya. Oke, izinkan saya dulu share ya. Sudah terdengar jelas ya suara saya? Oke, Sudah Pak terdengar Komang. jelas ya. Saya agak gini, agak pilek dikit. Baru kemarin waktu itu deh hujan-hujanan tuh, sana meriang udah mulai. Nih, terlihat nih. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ananda bahwa nama saya Komang Sudarmo. Juga pada hari ini juga ditugaskan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan kode etik pegawai tenaga pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, nah ini hal penting sekali ya sebelum kita berkenalan ya, mengenal lebih jauh tentang apa itu lebih bagus juga kita juga mau perkenalan juga ya. Ada seberapa pegawai nih? 10 ya. Mohon maaf, berapa pegawainya yang hadir hari ini? Kurang lebih Saya mau perkenalan, saya berkenal dengan pegawai sini ya. kenalan Sebelum langsung saya Pak, bisa Pak. memaparkan namanya. Tunjuk satu-satu Pak. Ya, oke, sambil perkenalan juga ya. Mohon disapa ya, ditanggapi. Yang pertama, mudah-mudahan ya pegawai ya. Oh, co-host pegawai nih ya ikut ya. Bu Juni Yastiti. MC Halo, Bu tadi Pak. Juni. MC tadi. Oh, enggak ada pegawai ya, bukan bagiannya. Bu Juni sudah ya, udah ada pegawai ya. Oke, yang berikutnya Dea Handayani, memperkenalannya ya. Sambil melihat wajahnya, Dea Handayani. Ya, selamat malam Pak Komang. Oke, Bu Dea, dari mana Bu Dea? Saya dari Pulau Komodo, Fakultas Kedokteran Pak. Oke, berarti di kedokteran ya ditugaskan ya. Ya, di kedokteran. Oke, terima kasih ya. Yang Ya, kedua, Diah Puji Astuti. Siap, selamat malam Pak. Diah Puji Astuti Laksmika ya, SDP. Yes, Oh, di yes Pak. SDP-nya. Dari mana Bu? Bu Puji? Dari Kubu Tambahan Pak Buleleng. Ditugaskan dari pasar sekarang ya. Yes, Jakarta di pasar. Ya, sudah menikah Bu? Sudah Pak, saya menikah ke Kubu Tambahan. Asli saya dari Oh, Bu Kintamani Pak. tambah. Oh, Yes. iya. Asalnya kita mani ya. Yes. Baik, kemudian Dodi Sutrisna. Selamat malam Pak Omang. Oke, Pak Dodi. Dari mana Pak Dodi? Saya dari Denpasar, tugasnya di kampus SDP Denpasar Pak Komang. SDP Denpasar. Oke. Ya, rasanya pernah kenal ya, pernah ketemu ya Pak ya? Iya, SDP. iya Pak. Oke. Kemudian sudah. Ada berapa Pak Dodi ya pegawainya yang hadir 10 orang ya katanya ya. Benar? Kalau yang di SDP 2 orang aja Pak. Saya sama Bu Diah aja yang di Oh, SDP Puji. yang saya Oh, tahu. Bu Diah nggak ya? Iya ya. Oh, udah tahu semuanya nih. Oh, wajar Sama ya. kalau Yang yang di berikutnya. Nih, tapi Bu Dodi. kalau yang Yang saya lainnya lihat kenal. dari gini pegawainya Adi, Anak Agung Sastra, Iya. Adi Mahendra, itu aja yang saya tahu Bapak. Oke.
Sambil nanti berkenalan Pak ya, penting sekali nih pegawai saling mengenal, salah satunya kode etik kan kita bahas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Dodi untuk informasinya ya. Yang berikutnya Sama-sama, Pak. Dokter Gigi Anak Agung Diarasita. Iya, selamat malam Bapak. Maaf kostum saya masih tertutup karena saya lagi praktek juga Pak. Oke, ini istrinya siapa nih? Saya istrinya Pak Wawan Pak. Ya, Prof Wawan ya. Ya, Prof Wawan satu gini ya, satu staf di Prodi Teknologi Pendidikan ya. Ya, selamat Bu. Ya. Oke. Siapa lagi? Bu Dodi sudah. Dwi Wigati Nopianti. Selamat malam, Bapak. Ya, dari mana Bu? Bu? Dari Surabaya, Bapak. Saya Oh, bertugas Surabaya. di FMIPA sebagai FMIPA ya. Laboran ya, Bu ya? Laboran atau gimana, Pak? laboran, Bapak. Laboran yang ya. Laboran di sini. Siapa lagi? Made Hadi Marhendra. Marhendra, enggak Pak. Wah, ya. Pak. Yang ada wajah kenal ya, nama Namanya enggak tahu Bapak ya. Iya ya, Made Pak Adi tahu Pak Adi Mahendra gitu ya. Ya, udah kenal ya. Kedut Susilo ya. Pak. Ada Kedut Susilo? Saya Pak, mohon maaf tidak ada kamera. Saya Susilo Pak, staf kepegawaian. Oh, menghadiri nih ke Pak Mangge. Oh, menghadiri. Iya, dia menghadiri Pak. Oh iya nih ya. Ini anaknya barengan sama anak saya sekolahnya ya. Pak Sohib dengan anak saya nih ke. Siapa lagi? Ini Putu Ari Rara Iswari. Bener ya? Selamat Pegawai malam, ini ya? Bapak. Ya, oke. Yeay. Oh, Rara ya. Rara. Ini ya, kenal betul ya Rara ya. Oh, baru diangkat ya Rara ya? Nggih, baru Pak yang Selamat sekarang. ya. Nggih. Saya kenal waktu kecil, waktu TK saya kenal sama Rara nih ya. Nggih. Berikutnya Nila Sapitri. Selamat malam Bapak Komang. Saya Nila dari Fakultas Kedokteran. Oh ya, Sapitri ya. Dari mana asalnya? Dari Singaraja, Pak. Oh, Singaraja ya. Cindy Grihadi. Oh, ini semuanya dari juara nyanyi nih ya. Cindy Grihadi. Halo Bapak, selamat malam. Oh ya. Juara dangdut nih, juara satu dangdut ya. Oke, ya, saya kenal ya. Siapa lagi? Sri Ika Chandra Dewi. Selamat malam, Pak. Siapa nih ya? Sri Ika Chandra Dewi. Saya kenal. Oh iya ya. Iya, Pak. Bantunya Pak Wijano ya. Oh iya. Unit kepegawaian, Pak. Ya, Pak Komang lupa ya. Kenal ya. Ternyata wajah lebih nama agak lupa ya. Tapi Ika tapi nama lengkapnya ada tahu gitu. Pak Komang. Selamat malam. Swastiastu Pak Komang. Siapa lagi? Swandeni sudah Swandeni ya? Belum Pak. Selamat malam Pak. Nih Swandeni. Mana Swandeni? Ya Pak. Wajahnya tidak kelihatan. Oh, kameranya saya terbalik Pak. Ya. Ini masih nyeting, gimana caranya masih nyari-nyari Pak? Oh iya, dari mana Bu Swandeni? Dari rektorat Pak. Tugaskan di rektorat. Asal? Asalnya dari Pulau Komodo Pak. Oh, Pulau Komodo ya. Widma Dewi? Ada Widma Dewi? Ada Pak, selamat malam Pak Komang. Ya, dari mana? Ada kelihatan Bu wajahnya Bu? Oh ya, maaf Pak. Oke, ya saya kenal ya. Di mana? Ya. Dari Fakultas Kedokteran Pak, saya ditugaskan di Fakultas Kedokteran. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya saya sapa ya Bapak Ibu?
Ada yang belum saya sapa untuk hari ini? Sudah, Pak. Mohon Sudah, Pak, perkenalan sudah kalau belum saya semua. sapa. Sudah ya. Pak. Oke, terima kasih ya. Baik ya. Ya, menarik sekali hari ini ya. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Ibu pegawai yang sudah diangkat hari ini ya. Tentunya menambah tanggung jawab kita bersama sekaligus untuk memperkuat universitas kita ya menjadi lebih baik lagi ya untuk pelayanan terutama. Nah, untuk itu tentunya perlu juga mengetahui seperti disampaikan oleh Pak Ananda ya bahwa kita juga perlu mensosialisasikan tentang kode etik tenaga kependidikan kita. Nah, hari ini kita sudah punya sebenarnya kode etik yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Ini namanya lah sudah diputuskan rektor kita nomor 25 UN 48 KP 2023 ini pada masanya Pak Prof. Jampel kalau misalnya yang masih dekan yang lama, masih rektor yang lama ya sudah diputuskan untuk kode etik pegawai seperti apa. Baik, belum bisa slideshow ya. Oke, seperti apa keputusan ini ya, keputusan rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 25 UN tentang kode etik pegawai setiap tenaga kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, ini rektor pendidikan Ganesha. Nanti saya akan share juga ya untuk mungkin Pak Karuni bisa sudah memberikan, Pak Kabiru sudah memberikan keputusan ini ya, sudah di-share ya. Baik, kita akan coba untuk membahas lagi ya. Sebelumnya saya aturkan dulu ya dengan mengaturkan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam harmoni. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Maha Esa sehat dan selalu berbahagia hari ini ya. Baik ya. Nah, ada beberapa bab yang ada pada keputusan ini terkait dengan kode etik. Yang bab pertama kita bahas mengenai pengertian umum ya. Karena kita harus sepakati dulu apa sih kode etik itu. Nah, kode etik ini Bapak Ibu sudah semuanya ya, apalagi yang sudah paham ya apa itu kode etik. Namun yang dirumuskan dalam keputusan di Uniksa ini yaitu pedoman sikap tingkah laku ya dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap tenaga kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Artinya menjadi pedoman kita ya dalam bertingkah laku, melakukan sesuatu dan melaksanakan sesuatu di Uniksa. Nah, ini ya. Nah, kode etik juga memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat karena kita punya kode etik sebagai pedoman tingkah laku kita. Diharapkan kita memiliki nanti bisa mengangkat harkat kita ya, bagaimana bersikap yang bagus sehingga berdampak pada harkat kita, performa kita, ya juga integritas kita juga. Dan juga menjamin hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Ini ya, ini diatur juga tentang hak dan kewajiban sebagai tenaga kependidikan. Seperti apa nanti kita bahas pada bab dan pasal berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya pada pasal 1 ini, yang pengertian umum ada 3. Kemudian tenaga, apa itu tenaga kependidikan? Nah, sebenarnya pegawai, ya pegawai ini, saya menyitir pendapatnya Prof. Agung dan Bapak Dekan saya di Fakultas Pendidikan, bahwa kalau semuanya dosen bisa mengerjakan sesuatu, administrasi bisa dikerjakan, dan semua dikerjakan, maka pegawai tidak diperlukan sekali sebenarnya. Ya. Nah, karena tidak bisa dosen itu menghandle semua kegiatan administrasi dan lain sebagainya, maka perlu ada layanan dari yang bisa membantu aktivitas dalam kegiatan di kampus. Nah, salah satunya adalah tenaga kependidikan. Ini yang membantu aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan di kampus ataupun fakultas ya. Nah, ini karena keterbatasan tenaga ya, maka ini penting sekali tenaga kependidikan paham betul bahwa posisi adalah sebagai pendukung atau melayani aktivitas kegiatan yang ada di kampus, melayani dosen dan melayani mahasiswa. Nah, itu tugas utama ya. Di samping juga hal-hal yang lain terkait dengan stakeholder ya dan lain sebagainya. Nah, tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik. Petugas perpustakaan masuk ya, laboran juga masuk di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, ini ya. Kalau memang sudah dengan administrasi ya membantu administrasi.
ya bagaimana mendokumentasikan, membuat surat sirkulasi surat menyurat, terkait dengan pelayanan akademik, gitu, urusan dengan mahasiswa, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan kebutuhan dosen dalam bidang akademik. Nah, di sini ada petugas perpustakaan. Nah, kemudian laboran, nah sini tadi ada beberapa laboran di lingkungan kita, itu dikatakan sebagai tenaga kependidikan, atau disingkat dengan tendik. Ya, kalau tendik itu terkait dengan karyawan yang bertugas sebagai tenaga aplikasi, pelayanan akademik, petugas perpustakaan, laboran yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian pada bab 2 dibahas tentang etika tenaga kependidikan. Ini terkait dengan pasal yang kedua, yaitu etika umum dan tenaga kependidikan. Yakni, apa sih etika tenaga kependidikan? Yang pertama, Bapak Ibu selaku yang hari ini ya sudah diangkat, tentunya lebih bersemangat lagi ya, karena sudah jelas posisi karir Bapak Ibu semuanya di UNIKSA, sehingga diperlukan kesamaan ya, kemudian semangat juang yang sama untuk mendukung semua program-program yang dicanangkan oleh Bapak Rektor. Karena semua program itu yang ada di fakultas semuanya mengacu pada program-program ataupun tujuan dari Bapak Rektor itu sendiri ya. Nah, itu perlu dipahami betul bahwa dengan begitu kita wajib untuk bekerja dengan tekun ya, disiplin, loyal pada atasan ya, dan mentaati peraturan atau kebijakan yang ada di universitas. Begitu juga di fakultas, dan atasan yang Bapak Ibu nanti bertemu dimanapun berada, ikuti ya, di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Makanya diperhatikan dengan baik, bisa beradaptasi dengan bagus, dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, itu jangan membandingkan dengan ketika Bapak Ibu di rolling ataupun dimutasi, jangan membandingkan dengan yang lain. Tapi membandingkan yang positif boleh, tapi jangan sampai didengar oleh fakultas dan oleh pimpinan lainnya, tapi ya, ikuti, mungkin berikan, nanti ada etika di hak dan kewajiban Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan. Nah, itu ya, konteksnya masukan. Kemudian yang kedua, selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan. Ini ada konsekuensinya Bapak Ibu selaku kepada tenaga kependidikan atau tendik ini wajib untuk meningkatkan pengetahuan adaptif dengan situasi tertentu, adaptif dengan pengetahuan, adaptif dengan teknologi dan sebagainya, dan terampil tentunya ya memanfaatkan dan mengembangkannya. Nah, sini nanti Bapak Ibu kemungkinan nanti ada perintah tugas untuk workshop atau untuk kegiatan-kegiatan peningkatan SDM Bapak Ibu, diharapkan jangan menolak ya, ini yang penting sekali, itu namanya loyal ya dengan atasan. Kalau atasan minta Bu Ika tolong ya ikuti kegiatan ini, siap laksanakan dengan penuh semangat ya dan disiplin. Itu wajib ya, itu etika. Nanti karena kalau Bapak Ibu membantah itu ada namanya penilaian SKP yang sama Pak Ananda ya, di sana ada ya loyalitas seperti apa, ada penilaian ya, apa sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, itu juga akan menilai. Nah, itu akan berdampak pada jenjang Bapak Ibu dalam hal kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Nah, saran saya, bekerjalah dengan sepenuh hati ya, sepenuh hati, dan juga laksanakan, belajarlah ya, jangan dulu memikirkan yang lain, karena ketika diberikan tugas itu sebenarnya proses belajar yang baik sekali ya untuk Bapak Ibu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Itu nanti suatu saat Bapak Ibu kan pasti akan di-rolling, nanti tugasnya seperti itu aja, mungkin di humas bisa dipindah ke mana. Kalau Bapak Ibu sudah pernah bekerja ya, ini saya pernah dengan Bu Marta. Bu Marta semuanya bisa akhirnya sekarang di keuangan jadinya ya, karena apa? Dulunya dari ini ya, staf biasa dulu ya, tapi dia mau belajar tentang keuangan sampai buat laporan penelitian dibantu Bu Marta ya. Nah, saya sering dengan Bu Marta untuk minta bantuan untuk membuat laporan gini, pertanggungjawaban ya.
untuk laporan penelitian P2M. Tapi karena beliau sekarang sudah sibuk sekali di keuangan, saya akhirnya melempar ya kepada tugas yang lain, pada karyawan yang lain atau teknik yang lain. Nah itu contohnya bahwa ketika mau belajar maka posisi Bapak Ibu kan tentunya akan dipertimbangkan oleh atasan tentunya karena loyalitasnya, disiplinnya, tekunnya ya, kemudian mau mengembangkan diri dan lain sebagainya tentu akan menjadi pertimbangan dari atasan untuk mempromosikan Bapak Ibu pada posisi tertentu. Nah, yang ketiga tentunya bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu tentunya tetap bersikap terbuka ya. Baik kritikan, masukan yang ada ya. Mungkin ada kritikan dari mahasiswa, kritikan dari dosen dan sebagainya. Mohon diterima sebagai sebuah masukan untuk perbaikan kita dalam melayani. Ingat ya, melayani dan melaksanakan apa menjadi tugas Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ditempatkan ya. Dan yang berikutnya dan peduli terhadap lingkungan. Artinya Bapak Ibu wajib peduli terhadap lingkungan ya. Tentang misalnya lingkungan yang kotor, perlu punya inisiatif bagaimana membersihkan tempat lingkungan kerja, kemudian bagaimana memberikan saran atau sumbangan untuk meningkatkan kenyamanan dalam lingkungan kerja Bapak Ibu. Nah, ini penting ya, ada peduli terhadap lingkungan. Yang keempat ya, selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bersikap proaktif serta efektif dalam memanfaatkan waktu. Nah, kalau kami di Prodipip ya, pegawainya memang sudah tahu ya tupoksinya, walaupun ada tambahan tugas, ya tentu pimpinan sudah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas dari pegawainya, ya tekniknya. Sehingga ketika lebih nanti biasanya Pak Dekan berikan reward ya, bisa ke luar negeri, ya diajak ya dan lain sebagainya, atau hal-hal yang lain diberikan untuk pegawai yang memang loyal dan penuh semangat bekerja melebihi kapasitas ataupun tupoksinya. Itu kan ada rewardnya dari pimpinan kami ya. Ya, kemudian bersikap proaktif. Nah, ini ya, jangan sampai ditunjuk ya, diperintah punya proaktif ketika ada sesuatu, ada masalah langsung bisa langsung berkonsultasi atau langsung menghubungi pimpinan langsung ya, intinya koordinasi langsung, atau kalau bisa selesaikanlah dengan sesuai dengan tupoksinya, atau bisa berkoordinasi dengan teman-teman untuk memecahkan masalah itu. Jangan sampai masalah kecil harus terus ditimpakan kepada pimpinan ya. Tapi kalau masih bisa selesaikanlah secara efektif dalam memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Ya, jangan sampai menumpuk kerja ya atau menambah beban kerja lagi. Selesaikan pada saat hari itu. Ya, saya juga berusaha seperti itu ya. Kalau ada tantangan apapun, saya selesaikan sehingga hari ini tidak ada tantangan. Ya, saya bel pegawainya ada lagi kan tidak ada Pak. Oh, ya, berarti saya sudah selesai mengerjakan tugas-tugas itu. Kalau memang banyak, saya bisa pulang sorean sambil menyelesaikan tantangan-tantangan yang diperlukan ya. Nah itu contohnya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu ya. Karena ketika Bapak Ibu sudah ke rumah, maka tambahan kerja terus menumpuk lagi ya. Sehingga akan menjadi beban Bapak Ibu juga, ini jadi motivasi juga berkurang kalau memang banyak sekali beban tugasnya ya. Tapi kalau dikerjakan sesuai dengan waktu dan harinya tentunya akan lebih bagus. Ya. Nah itu ini lagi banyak gini ya, banyak laron di rumah nih ya. Kok dimatikan, saya terlalu gelap sekali ya. Tapi lumayan ya. Ya tetap tidak masalah untuk sekarang saya hidupkannya terus lampunya ya. Nah ini ya, tetap semangat Bapak Ibu ya. Kemudian proaktif dan efektifkan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang kelima, selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas. Nah ini biasanya di hari Jumat Kerida Bapak Ibu ya, tapi ya sudah ini yang sudah senior ya, sudah lama diudik saya paham betul bahwa WR2 setiap hari Jumat ya, biasanya pegawai teknik itu diharapkan untuk hadir ya, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kebugaran senam ya.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya ingatkan lagi ya, ini diwajibkan Bapak Ibu ya, ada absensinya, sekaligus menunjukkan loyal Bapak Ibu selaku pegawai terhadap atasannya. Kalau atasannya meminta untuk hadir pada Jumat Rida itu, mohon Bapak Ibu untuk bisa hadir. Nah, itu juga bagian dari penilaian pimpinan. Nah, kemudian pasal yang ketiga, terkait dengan etika tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas, tentunya Bapak Ibu harus paham betul tentang tugas utama tenaga kependidikan itu apa. Ya, yakni melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik. Artinya Bapak Ibu ingat membantu ya, membantu dosen, membantu mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan yang sangat baik ya, sehingga bisa mendapatkan respon yang bagus, karena bagaimanapun dengan pelayanan prima itu hal penting untuk meningkatkan kredibilitas dari sebuah fakultas ataupun sebuah universitas ya. Kalau pelayanan bagus maka akan tanpa itu akan memberikan juga iklan yang bagus ya, iklannya sangat bagus untuk promosi bagi masyarakat ya, untuk bisa berbondong-bondong ke fakultas kita atau ke universitas kita. Yang kedua, memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Komitmen tinggi ya, dan disiplin terhadap waktu. Ya, tadi saya sampaikan ya, komitmen tinggi. Artinya Bapak Ibu yang diangkat hari ini sebenarnya komitmen tinggi untuk mengabdi. Ini terbukti Bapak Ibu sudah dari kontrak sampai sekarang diangkat sudah membuktikan bahwa komitmen tinggi untuk mengabdi di Universitas Pendidikan Ganesha ini sudah terbukti ya. Sekarang tinggal memberikan penguatan terkait dengan disiplin waktu dan sebagainya, serta jika ada hal-hal halangan ya. Nah, kalau di fakultas kami wajib misalnya KBU tahu pasukannya ya, atau bawahannya siapa yang tidak masuk hari ini. Karena setiap awal bulan kami rapat pegawai ya, dan akhir bulan juga kami rapat pegawai ya, sehingga kami bisa mengecek ya. Saya tanya KBU siapa yang tidak hadir, harus tahu semuanya. Sampai tidak tahu berarti ada sesuatu yang kurang bagus koordinasinya atau komunikasinya. Nah, sehingga penting sekali Bapak Ibu menghormati ya, loyal pada pimpinan ya, memberitahukan ketika misalnya jemput anak, biasanya jemput anak, sampaikan aja ya, siapa tahu ada rapat mendadak ya, sehingga semua bisa ataupun pimpinan bisa memberikan informasi dengan lebih bagus lagi dan jelas. Nah, itu ya, artinya penting memberitahukan apabila terjadi perubahan janji misalnya, atau perubahan atau sudah berjanji tapi ada sesuatu hal ya, sampaikan dengan segera ya. Yang ketiga, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani. Artinya Bapak Ibu melayani dengan sepenuh hati tanpa mempertimbangkan terkait dengan apakah dia berbeda agamanya, status sosialnya, suku bangsa maupun pandangan politik pilihannya ya. Wajib dilayani sepenuh hati ya. Itu memberikan pelayanan yang prima. Yang keempat, senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya. Nah, biasanya di sini pimpinan memberikan arahan seperti itu ya. Masuk kerja, kemudian keluar juga usahakan tempat tetap rapi ya, dijaga kebersihannya, ditata lagi sehingga tidak memberikan kesan kumuh dan semrawut ya, itu penting sekali. Nah, itu ditanamkan oleh pimpinan kami di Fakultas Pendidikan. Nah, mungkin di fakultas yang lain sama ya, saya yakin ya. Pak Ananda Citra juga sama, pasti punya lingkungan kerja yang bagus juga ya. Kemudian yang kelima, senantiasa berusaha meningkatkan mutu melaksanakan pelaksanaan tugas. Nah, itu tingkatkan. Misalnya Bapak Ibu dulunya cuma mengerjakan tugas ini sampai 2-3 jam. Nah, kalau bisa semakin ditingkatkan lebih bagus lagi. Ya, durasi waktunya bisa dipersingkat lagi dan kualitasnya semakin bagus lagi. Nah, itu yang diharapkan ya. Oke, yang humas misalnya ya,
karena humas itu front ya, paling depan, maka wajib untuk memberikan senyum, kemudian melayani, menanyakan ya dengan baik sehingga yang datang merasa terlayani, merasa dihormati, merasa dihargai. Nah, itu yang diharapkan sehingga tidak menimbulkan kesan yang negatif. Karena kesan yang negatif tentu akan berdampak pada perasaannya ya. Kalau perasaan tidak bagus maka akan berdampak pada tindakannya. Tindakannya juga berdampak pada sikapnya dan sebagainya ya. Itu dan biasa meningkatkan mutu pelaksanaan tugas. Nah, berikutnya pasal keempat tentang etika tenaga pendidikan dalam pergaulan ya, dia ngomong tentang etika tenaga pendidiknya dalam pergaulan di lingkungan kampus. Nah, tadi sudah sampaikan bagaimana memberikan pelayanan. Nah, di sini ada bagaimana etika tenaga pendidikan dalam pergaulan di lingkungan kampus. Yang pertama, selalu menjaga sikap. Ya, nah ini penting sekali sikapnya ya. Sebagai humas misalnya, bagaimana humas yang bagus. Walaupun punya masalah di rumah ya, tetap profesional pada tugasnya. Dengan senyum, menyapa dan sebagainya, menghormati, menghargai sesama tenaga pendidik. Ya, saling menghargai, saling menghormati, dan juga beberapa aktivitas akademik, mahasiswa, dosen. Silakan dilayani sesuai dengan tugasnya dan kecepatan serta kualitas kerja yang bagus. Yang kedua, membangun sopan santun ya, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan aktivitas akademik lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan ya, salam harmoni, selamat pagi ya, itu wajib ya. Senyum, senyum, sapa, apalagi banyak ya bisa digunakan ya, 3S maupun 5S ya, ada banyak sekali ya, silakan digunakan etikanya ya, kemudian bagaimana menyapa dengan baik ya, bagaimana irama menyapanya dan lain sebagainya perlu dilatih, dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini memiliki kompetensi seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata panggil, sapaan, dan kata ganti. Diri yang santun dan formal kepada dosen maupun mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan kata ganti yang bersifat non-formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang batas. Nah, ini Bapak Ibu ketika di tempat umum ya, jangan memanggil atau menyapa, walaupun teman baik ya, jangan menggunakan kata-kata atau sapaan yang mungkin sapaan yang nyeleneh misalnya ya, wayan pepek, sini wayan pepek ya misalnya ya, gunakan kata-kata yang bagus misalnya siapa namanya ya, atau yang lebih bagus ya namanya, walaupun kata panggilan yang sering digunakan sehari-hari, misalkan jangan kecuali memang kegiatan non formal ya, itu tapi dibatasi juga diharapkan ya. Gunakan sapalah dengan sapaan yang bagus sesuai dengan kalau tahu namanya, kalau tidak tahu namanya, Bapak, Ibu, adik mahasiswa, itu bisa digunakan ya. Tapi kalau kenal namanya, kalau lebih bagus apa namanya. Itu lebih mengakrabkan ya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Sama dengan ketika kami mengajar, kalau saya mengajar juga disapa ya, Bu Ika, ya. Mungkin lebih dekat dibandingkan ya yang itu ya, yang baju merah, yang ini, yang di pojok. Kayaknya kurang dekat rasanya ya, sehingga perlu adanya bagaimana membangun kedekatan lewat sapaan yang lebih akrab. Tapi jangan terlalu juga menggunakan kata sapaan pada nama-nama yang aneh ya, yang nyeleneh, itu juga kurang bagus, walaupun itu sudah akrab betul dengan temannya dan dengan dosennya ya. Tapi jangan ketika di tempat umum jangan menggunakan kata yang nama-nama yang nama panggilan kecilnya dan sebagainya ya. Yang keempat, tidak mengunggah ujaran-ujaran. Nah, ini yang pentingnya. Tidak mengunggah ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, karena dengan kesalahan jari kalian Bapak Ibu mengetik ya, itu kan berdampak pada pertama bisa hubungan jadi tidak bagus.
Kalau sesuatu itu memang menimbulkan pesan tersampaikan tidak bagus ya, maka bisa menimbulkan perasaan yang tidak enak. Kalau perasaan tidak enak, maka hubungan Bapak Ibu minimal di lingkungan kerja menjadi tidak bagus ya, saling ngomongin, saling dan sebagainya ya. Usahakan jangan ya. Nah, itu. Kalau kami di fakultas itu ya, coba cek. Kalau ada yang namanya grup-grupan ya itu. Biasanya kami mengadakan sebuah gini ya, outbound kita rancang supaya dia berinteraksi ya, biar dia bisa bersatu lagi ya. Nah, bagaimana caranya menyatukan itu kembali ke strategi dari pimpinan maupun dari Bapak Ibu sendiri punya inisiatif untuk bisa menjaga hubungan yang tetap harmonis. Nah, untuk itu jagalah ujaran kebencian ya di media sosial. Lebih bagus kita sampaikan dengan baik ya, atau dengan pimpinan, sehingga pimpinan bisa memberikan arahan ataupun solusi untuk pemecahan masalah-masalah terhadap Bapak Ibu semuanya. Jangan bermain media sosial. Misalnya masalah tidak puas dengan pimpinan ya, jangan bermain media sosial. Nah, lebih bagus disampaikan ya pada rapat-rapat pimpinan bisa sampaikan masalah ya. Nah, yang kelima, pasal 5, etika tenaga pendidik dalam berpakaian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sampai ke pakaian juga ya. Tadi pergaulan dan berpakaian juga diatur di peraturan rektor hari ini ya. Yang pertama ya, pakaian tenaga pendidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga pendidikan pada saat melaksanakan tugas. Ya, kalau humas, siapa tahu masing-masing humas di fakultas beda-beda pakaiannya, silakan gunakan disesuaikan dengan perannya masing-masing. Ya, tentunya dengan sopanan, tentunya ya, pakaian sopan. Yang kedua, pakaian tenaga pendidikan di ruang kantor adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional yang terhormat. Nah, setiap hari ya memiliki aturan penggunaan pakaian ya. Yang Senin biasanya PSH ya, kemudian Selasa pakai batik atau enggak, yang ke Rabu putih ya, hitam putih ataupun gelap, putih gelap ya. Kemudian Kamis pakaian adat, Jumat pakaian olahraga. Nah, itu wajib untuk disesuaikan, tapi tentunya disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu. Siapa tahu humasnya memang mungkin kebijakan dari fakultas ataupun pimpinan sana, silakan ikuti Bapak Ibu ya. Ikuti pimpinan, itu loyalitasnya. Nah, mungkin pimpinan sudah punya visi maupun tujuan untuk penggunaan kostum ataupun uniform yang sudah disepakati di fakultasnya. Ikuti saja ya. Nah, pasal ke-6, etika tenaga pendidikan dalam membangun institusi. Bapak Ibu juga memberikan peran sangat penting ya dalam membangun institusi kita, Indonesia ini. Yang pertama, berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi. Artinya Bapak Ibu juga punya kontribusi besar ya dalam membangun image ya, pelayanan. Itu sudah kontribusi sangat baik sekali bagi universitas atau fakultas dalam meningkatkan pengembangan kualitas institusi ya. Misalnya pelayanannya cepat, kemudian ramah, itu sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan kualitas institusi dalam hal pelayanan. Kemudian tidak korupsi dan sebagainya, tentu juga memberikan kontribusi nyata dalam dampak kualitas industri. Memberikan juga saran dan kritik bagi pimpinan juga bagian dan kontribusi nyata dalam membangun kualitas institusi juga Bapak Ibu ya. Itu penting sekali juga Bapak Ibu sebagai tenaga pendidikan bisa memberikan kontribusi nyata. Yang kedua, berpikir dan bertindak positif atas berbagai program inisiatif perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas. Di sinilah berpikir dan bertindak positif. Nah, ini ya. Wajib Bapak Ibu untuk selalu berpikir positif. Nah, saya buatkan sukses dengan selalu berpikir positif. Kenapa? Ketika Bapak Ibu berpikir positif, maka perasaan Bapak Ibu akan lebih nyaman, ya tenang, karena tidak ada pikiran negatif ya.
dan Bapak Ibu kan mudah untuk beradaptasi dengan temannya karena tidak ada pikiran yang negatif. Ya, kemudian Bapak Ibu juga akan bisa berproduksi ya, produktif dalam kerja ya, karena memang tidak ada tekanan dan sebagainya. Semuanya positif semua ya. Suatu berikan tugas, pikirnya positif ya, ini adalah ngayah, saya sudah mengabdikan diri ya, atau pasti ada sesuatu yang ingin diberikan apakah untuk lebih nambah pengalaman Pak Ibu atau minimal ya memberikan ya tantangan bagi Bapak Ibu ya untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, kalau itu digunakan sebagai tantangan menjadi peluang, itu bagus sekali ya. Nah, penting berpikir positif, kemudian Bapak Ibu juga punya inisiatif. Ini penting ya, inisiatif. Nah, tadi sudah sampaikan ya, inisiatif penting sekali ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendahului atau prediksi sudah melakukan sesuatu yang sudah diantisipasi, itu bagus sekali ya. Kemudian perubahan yang ditetapkan institusi bagi pendidikan kualitasnya itu ya. Tentunya perubahan yang ditetapkan institusi wajib untuk ditingkatkan untuk dengan berpikir positif ya terkait dengan perubahan yang ditetapkan di institusi bagi pendidikan kualitas. Artinya ketika ada perubahan kebijakan, kita berpikir positif ya. Ya mungkin ini kebijakan untuk kebaikan kita bersama. Maka kita perlu untuk mendukung program dan berikan juga hal-hal yang positif, inisiatif tertentu untuk bisa mendukung program tersebut biar berjalan dengan baik. Nah, pasal 7 kewajiban tenaga pendidikan ya. Yang pertama, ini wajib ya. Profesionalisme Bapak Ibu kan terlihat pada memahami tugas yang dibebankan kepadanya. Kalau humas apa? Apa saja tupoksinya ya. Tugas pokoknya apa saja? Ya, tugas tambahannya apa saja yang bisa dikerjakan ya. Nah, kemudian tugas yang di akademis apa saja ya, bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Artinya setiap tugas ataupun kegiatan harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, jangan sampai melanggar hukum ya. Kemudian menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Pendidikan Ganesha. Ini penting ya. Dimanapun Bapak Ibu berada ya, di kampus sampai di masyarakat maupun di rumah tetap menjaga kehormatan nama baik Pendidikan Universitas Ganesha. Karena Bapak Ibu tetap membawa nama baik Uniksa ini ya. Ketika Bapak Ibu terjadi masalah konflik internal di keluarga misalnya ya, pasti akan terekam ataupun terwartakan bahwa si A misalnya terjadi percecokan ya dari pegawai dari Uniksa pasti itu ya. Nah, tentunya ini juga harus dipertahankan, dijaga biar tidak menimbulkan hal yang buruk ya pada nama baik Universitas Pendidikan Ganesha. Artinya tetap dimanapun Bapak Ibu berada untuk menjaga nama baik itu, karena ketika Bapak Ibu seperti punya pemikiran seperti itu ya, dimanapun tetap menjaga kehormatan, maka Bapak Ibu juga akan merasa lebih nyaman ya, dan juga akan bisa memberikan dampak positif untuk Uniksa tentunya dan tempat Bapak Ibu bekerja ya. Yang keempat, berpakaian sopan dan rapi. Nah ini ya, tadi pagi ya, kebetulan yang kami mengundang juga Bu Karina ya, yang lagi untuk mengupgrade tim humas kami ya. Salah satunya adalah pakaian sopan ya, sopan, rapi ya, tidak norak. Nah itu katanya tidak norak ya, ya seksi tapi tidak murahan, tapi seksi yang elegan ya, itu yang diminta ya. Berpakaian sopan dan rapi dan elegan ya. Itu yang diharapkan oleh Bu Karina ya. Nah itu tadi Bu Karina memberikan pembelajaran pada tim humas kami, kan kami mengundang setiap berapa bulan sekali ya untuk mengupgrade tim humas kami ya, sehingga tim humas kami sudah siap bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana menyapa, bagaimana berpakaian, sampai hal yang terkecil sampai udah bermikap itu diajarkan. Tadi sore sampai jam 3 kembali lagi ada kegiatannya. Itu contoh bahwa profesional juga tetap menjaga ya, sehingga
keberadaan Bapak Ibu, terutama tim humas tetap menarik ya, menarik walaupun kalau itu digunakan pakaiannya fashionable-nya boleh ya, nggak masalah, yang pasti sopan dan rapi. Nah itu saya dapat ilmu dari Bu Karina ya. Nah ini kemudian bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan aroma dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah sudah paham ya. Yang keenam, memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan. Ya, keserasian pergaulan ya. Nah, itu artinya jangan sampai Bapak Ibu memilah-milah ya dengan ini bergaul, tapi dengan siapapun juga dengan penuh keserasian ya. Serasi ya, bagus ya. Tidak seperti ada gap ketika bergaul atau berjalan dan sebagainya. Kelihatan sekali. Oh, ini serasi sekali ya, kompak sekali dan sebagainya ya. Dan kesehatan lingkungan, ya, lingkungan kerja sehat. Bagaimana tempat duduk, kemudian tempat kerja dan sebagainya perlu diperhatikan dari sisi ergonomisnya, tempat duduknya, kenyamanan Bapak Ibu bekerja perlu dipertimbangkan, posisi Bapak Ibu dan sebagainya, ya pencahayaan dan sebagainya perlu juga diperhatikan untuk lingkungan kerja yang sehat. Yang 7 ya, menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tadi yang seperti yang sampaikan ya, tetap ya menjaga nama baik Uniksa ya dimanapun dan kapanpun juga ya, sebagai warga dari keluarga besar Universitas Pendidikan Ganesha. Sekecil apapun pasti akan disorot ya. Oh, itu dari Teknik Uniksa ya. Nah, apalagi sekarang ada judi online ya. Nah, ini jangan sampai saya diwanti oleh Pak WR2 untuk tetap menjaga, memantau ya dosen maupun pegawai Teknik jangan sampai terlibat judi online. Nah, ada beberapa memang sudah ada peringatan ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk dari yang diduga ya, masih pada masa pantau ya, masih dipantau. Itu dipantau Bapak Ibu ya, aktivitas keuangan Bapak Ibu dipantau oleh pihak tertentu ya, sehingga ketika ada ketidakwajaran itu akan diberikan peringatan dan pimpinan lebih tahu ya, sampai ke pimpinan. Nah, itu diingatkan jangan sampai terlibat judi online. Karena itu akan berdampak pada ya nama baik kita juga bersama ya di Uniksa. Saya mohon sekali jangan sampai terjadi seperti itu ya. Yang ke-8, meminta izin pada pimpinan sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Pendidikan Ganesha di luar kampus. Nah, ketika Bapak Ibu dapat undangan ya, dapat proyek, dapat apapun ya, wajib meminta izin kepada pimpinan sebelum melakukan kegiatan tersebut. Apakah bisa, apakah diizinkan, dan sebagainya. Kalau tidak diizinkan, ikuti pimpinan, jangan ikuti yang lainnya, karena Bapak Ibu bekerja di Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, nah tentunya pertimbangan pimpinan pasti ada hal yang sudah dipertimbangkan dengan matang ya. Nah itu intinya izin pimpinan wajib Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan kegiatan di luar kampus. Yang 9, mematuhi tata krama pergaulan dengan sama sivitas akademik Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, ini mematuhi tata krama pergaulan. Misalnya, ya, ketika rapat, jangan sampai ketika rapat Bapak Ibu berbicara, ya, ataupun tertawa, ya, tidak mendengarkan. Nah, etika dalam pergaulan, terutama dalam rapat, ya, ketika ada pimpinan yang hadir, ya, saya sering dikatakan di Teknik, ya, ketika pimpinan ngomong, jangan sampai Teknik itu lain-lain. Kenapa? Karena beberapa informasi penting wajib untuk dipahami dan diketahui oleh Teknik ya, sehingga ketika pimpinan ngomong, misalkan HP di-silent-kan ataupun tidak dipegang, ya dengarkan dengan bagus, catat, ya itu merupakan etika ketika orang berbicara mau mendengar, mau melihat, ya itu etika yang bagus dalam pergaulan, ya terutama di sivitas akademik pendidikan Ganesha ya, itu bagaimana Bapak Ibu mendengarkan. Hari ini juga saya ya berbicara, mudah-mudahan didengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan ya, dan disimak sekaligus diresapi apa yang saya sampaikan.
Yang ke-10, menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus. Oke, ya. Itu ya, menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus. Keamanan artinya tetap melihat ya, walaupun sudah ada CCTV, tetap juga saling menjaga ya. Ada orang yang orang asing disapa, apa tujuannya dan sebagainya ya. Ingin bertemu dengan siapa dan sebagainya perlu sapa. Dan ketentraman lingkungan ini jangan sampai menimbulkan itu ya gosip-gosip dan sebagainya, supaya aman tentram lingkungan kita, maka perlu jaga kondisi yang kohesif ya, saling mendukung, saling bersinergi. Nah, Bapak Ibu, pasal 8 ini terkait hak menjaga kepentingan, ini penting juga ya. Bapak Ibu juga punya hak ya di kampus ini. Yang pertama, memperoleh pembinaan universitas wajib ya. Berhak, Pak, saya punya hak untuk memperoleh pembinaan. Dibina, Pak. Nah, itu penting punya hak ya. Tolong dibina, Pak. Apa kesalahan saya sampaikan, ya itu hak Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan haknya, apa kesalahan dan sebagainya, memperoleh hak pembinaan. Kemudian memperoleh kesejahteraan yang layak. Ya ini ya, tentunya ini dipertimbangkan ya. Dan juga pasti ya sesuai dengan kinerja Bapak Ibu ya. Misalnya sudah memenuhi standar yang ada, maka Bapak Ibu bisa berhak untuk memperoleh kesejahteraan yang layak. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga pendidikan lainnya tanpa diskriminatif. Artinya jangan sampai ya ada perlakuan diskriminatif pada Bapak Ibu semuanya. Kalau ada, silakan sampaikan kepada pimpinan ya. Kalau Bapak Ibu pimpinannya WD2, kalau WD2 tidak bisa menyelesaikan, maka naik ke dekannya langsung naik ke yang lainnya ya, ke rektorat dan sebagainya. Tentunya kalau bisa selesaikan sebelum ke pimpinan, selesaikanlah dengan bagus dari diri Bapak Ibu semuanya ya, sehingga bisa diselesaikan dengan bagus. Kemudian nomor keempat ya, menggunakan fasilitas yang tersedia. Bapak Ibu artinya punya hak Bapak Ibu menggunakan fasilitas yang tersedia. Ya, ada AC-nya, bisa memanfaatkan AC. Yang lainnya seperti apa, silakan manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Karena itulah fasilitas yang sudah dimiliki oleh fakultas maupun universitas pendidikan Ganesha. Kemudian yang kelima nih ya tadi ya, menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku. Tentunya saran, pendapat, dan keinginan tentunya dengan etika yang bagus ya. Jangan sampai ketika memberikan saran tapi mendapat caranya berbeda sehingga responnya berbeda. Ya, mudah-mudahan caranya bagus, maka responnya juga diharapkan bagus ya. Maka penyampaian pesan atau saran atau pendapat atau keinginan gunakan dengan sebaik mungkin dengan etika dan sopan santun yang tepat ya. Pertama, bagaimana berhubungan dengan pimpinan dalam menyampaikan saran atau pendapatnya. Pada momen apa, waktu yang mana, ya kondisi pimpinan seperti apa, itu perlu diperhatikan dengan baik. Sehingga saran itu bisa disampaikan dengan lebih pas ya dan mengena. Yang keenam, memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Pendidikan Ganesha di sini ya. Nah, kami memberikan contoh di VIP ya. Itu kalau memang ada pegawai yang kerjanya sudah melebihi ya, artinya dapat tugas gini, membuat gini diselesaikan, maka kami memberikan fasilitas untuk bisa keluar negeri ataupun karena kami tidak bisa memberikan yang langsung berikan itu untuk membantu juga kegiatan dosennya dan sebagainya. Dan contoh ya, artinya penghargaan wajib ya. Tapi dengan kita terbuka. Ketika kami tawarkan, Bapak mau keluar, ada yang mau ya otomatis yang mau kita tunjuk ya. Nah itu. Baik, berikutnya tentunya ada hak ya. Tentunya pasti ada hal yang perlu dipertimbangkan ya, diperhatikan dengan baik selanjutnya pelanggaran. Ya pasal 9 udah jauh nih. Oke ya, pelanggaran bab 3 terkait dengan pelanggaran itu pasal 9 tentang pelanggaran oleh tenaga pendidikan ya. Pelanggaran oleh tenaga pendidikan dapat berbentuk
melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa, dan Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, ini adalah etika berbangsa dan bernegara jadi hal pentingnya di samping etika bermasyarakat dan berorganisasi. Ya, nah ini ketika beretika dalam bernegara atau berbangsa ya, itu memperhatikan jangan sampai memberikan rasa malu pada negara ya, atau mengolok-olok negara maupun berkhianat pada negara. Ya, contohnya anti Pancasila. Itu sudah artinya sudah menurunkan kehormatan dan martabat negara kita ya. Nah, begitu juga bisa mendikan jangan sampai menjelekkan tempat kita bekerja, juga menurunkan kehormatan kita sebagai warga ya, Undiksa. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang sebagai tenaga pendidikan dan atau pejabat universitas ya. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai pegawai ya, Tendik diberikan wewenang tertentu, gunakan wewenang itu sebaik mungkin ya, tanpa melampaui batas dari kewenangan tersebut. Oke, siapa tahu nanti menjadi pejabat tertentu, pasti saya yakin ya Bapak Ibu semua, kalau mau belajar dan juga mengembang diri, pasti bisa menduduki jabatan dari mungkin Kasubag, Alkeksi, dan langsung sampai KPU ya, atau yang lebih lagi Kabiro seperti Pak Karunio ya. Ini Pak Karunio satu angkatan dengan saya ya, luar biasa Pak Karunio ya. Nah, karena komitmen, loyalitas dan sebagainya sudah dilampaui oleh Pak Karunio dengan cobaan-cobaan yang berat ya. Nah, tentunya diuji sehingga ujiannya sudah lulus, Pak Karunio sudah mendapat posisi yang bagus. Kemudian yang tiga, merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan universitas dalam menjalankan tugas dan jabatan. Jangan sampai ini ya, jangan sampai menjelekkan ataupun berbicara di luar dari lingkungan kerja Bapak Ibu semuanya dengan menjelekkan pejabat yang saat itu memimpin Bapak Ibu. Jangan sampai ya. Tolong dipertahankan, dijaga ya. Walaupun tidak pas, jangan sampai disampaikan keluar ya. Ya, lebih bagus sebagai refleksi kita bersama ya. Kalau bisa sampaikan dalam rapat-rapat terkait dengan apa sih yang bisa dibantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita ya pada pejabat yang ada. Kemudian bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat. Nah, ini posisilah Bapak Ibu ketika posisi menjadi pejabat ya, jangan sampai bertindak sewenang-wenang ya. Ya, dan tidak adil ya. Kalau ini orangnya kelompok ini beda perlakuannya. Oh, ini untuk masuk kelompok ini di perlakuannya berbeda. Jangan sebagai pimpinan, jangan seperti itu ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan menggantikan posisi-posisi yang senior-senior ya. Nah, itu pasti ya. Nah, ini ketika menjadi pimpinan mohon bertindak jangan sewenang-wenang dan berlaku adil ya. Kemudian yang kelima, menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat berharga milik universitas. Nah, ini jangan ya. Ya, barang-barang dijual ataupun diambil kemudian hilang ya. Itu juga sangat merugikan ya. Karena bagaimanapun juga siapa tahu ada pemeriksaan, barang-barang itu pasti akan dilacak dan sebagainya, dan itu juga akan mengganggu kondisi fakultas maupun universitas kita ya. Yang keenam, memiliki, menjual, membeli. Nah, ini sama ya. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, dan meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat berharga milik negara atau universitas. Jangan sampai seperti itu ya. Itu pelanggaran berat ya. Ini ya. Sangat memalukan ya, sampai memiliki, menjual, membeli, menggadaikan ya. Jangan Bapak Ibu ya. Itulah pelanggaran berat bagi tenaga pendidikan. Yang ketujuh ya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan. Nah, ini ada kong kaling kong ya. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara atau universitas. Nah, ini namanya kolusi ya. Ataupun nepotisme dan sebagainya ya, itu jangan sampai
terjadi ya. Itu melakukan pelanggaran ya oleh tenaga pendidikan. Yang ke-8, melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam lingkungan pekerjaannya. Jangan sampai merugikan rekan kerja ya. Misalnya Bapak Ibu jadi rekan kerjanya ya, tahu-tahu barang yang menjadi tanggung jawab temannya hilang karena Bapak Ibu ambil, itu juga akan sangat mengganggu ya rekan kerja, bawahan atau orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kasihan juga ya. Ya, itu harus saling menjaga ya. 9, membocorkan atau memaparkan rahasia negara dan atau universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Nah ini ya, jangan sampai membocorkan ataupun memanfaatkan rahasia yang dimiliki oleh negara dibocorkan pada pihak lain ataupun universitas ya, pihak lain. Itu akan memberikan kerugian pada universitas kita ya ataupun negara kita. Yang ke-10, melakukan penggunaan jasa dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ini di di zona integritas wajib wilayah bebas dari korupsi ini, CIWK ya. Salah satunya tidak boleh mengambil pungutan ya, itu bahaya sekali ya. Itu kalau tahu itu pertama image kita tidak bagus ya. Ada pungutan-pungutan liar, itu jangan sampai terjadi. Itu juga akan berdampak pada informasi yang kurang bagus keluar ya, dan juga berdampak pada respon pada masyarakat kita, pada universitas kita ya, dalam memasukkan mahasiswanya ataupun anak-anaknya ke mempercayakan pada universitas menjadi lebih sulit ya untuk dipertahankan kepercayaannya. Yang ke-11, menghalangi, mempersulit menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ini ya. Jangan sampai sudah ada program-program yang ditetapkan, Bapak Ibu malah menghalangi, mempersulit ya. Misalnya ada pengeluaran ya, harus ada dana sudah diposkan, ya jalankan saja ya. Yang pasti bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan lain sebagainya ya, dilayani dengan bagus, difasilitasi dengan baik. Nah, jangan mempersulit. Nah, itu kalau mempersulit merupakan pelanggaran juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mencampur urusan administrasi pendidikan dan lain tanpa wewenang sah dari universitas ya. Ini ya terlalu aktif sekali ini ya, malah mencampur urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah. Bukan bagian Bapak Ibu, kerjakan tupoksi kecuali diperintahkan pimpinan untuk membantu, beda posisinya ya. Tapi kalau tidak ada tugas ataupun kewenangan yang diberikan oleh pimpinan, jangan sampai ya itu melampaui wewenang Bapak Ibu, apalagi mengambil keputusan. Yang ke-13, melakukan pengotoran, pengerusakan, berbuat curang, serta memalsukan surat, dokumen yang sah seperti nilai jasa maupun sertifikat dan dokumen lain. Itu jangan sampai ya. Itu merupakan pelanggaran yang berat ya. Itu juga sangat mengganggu ya. Mengganggu nama baik dari fakultas maupun universitas kita ya. Yang 14, melakukan tindakan ketidaksusilaan ya, baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar. Ya, jangan sampai ya. Nah, itu karena kita sudah memprogramkan 3 kejahatan yang kita perangi ya, kejahatan kekerasan, apalagi seksual dan bullying gitu ya. Itu kita wajib untuk basmi ya, tindak kekerasan ya, kekerasan seksual dan bullying itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian ini juga banyak ya dari sini 16 lanjut ya. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan maupun secara lain milik universitas tanpa seizin. Ya, wajib Pak Ibu minta izin ya. Kalau kami terkait dengan kegiatan ruangan kelas, ruangan yang lainnya wajib lewat surat ya, lewat siaknya ya, lewat pesuratan, kemudian juga kami memposisikan pada KBU dan juga tim Sapras untuk bisa memantau penggunaan ruang ya. Dia yang bertanggung jawab peminjaman, keluar masuknya sebuah barang dan sebagainya, wajib dia mengetahui. Nah, kemudian 16, memeras berjudi. Nah, ini tadi ya, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan luar kampus ya, pendidikan Indonesia. Ini ya, judi online tidak boleh
ya membawa barang-barang terlarang, jangan sampai ya. Nah ini ya, ini pelanggaran juga ya. Menyebarkan tulisan dalam paham-paham yang terlarang oleh pemerintah, ya ini ya, hati-hati ya. Paham-paham radikal, paham-paham komunis dan sebagainya itu sudah dilarang. Mohon ya kalau bisa kita sebagai tendik aktif untuk memberikan ya warning ataupun peringatan ataupun minimal melarang atau ini ya menyampaikan ya pada orang yang seperti itu. Kemudian 18 mengadu domba dan menghasut agar antar sivitas akademik ya ini ya dosennya ya, mahasiswa diadu dengan dosen diadu dengan pegawai tertentu ya, itu juga jangan sampai seperti itu ya, itu sudah pelanggaran berat ya. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan yang mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari usaha. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi calo dari pengusaha tertentu ataupun karena dijanjikan sesuatu, Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, itu jangan sampai ya, karena ada pesanan dari universitas yang lain misalnya ya. Usahakan Ibu tetap menjaga nama baik fakultas maupun universitas tempat Bapak Ibu bekerja. Yang 20 melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun, juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Ya, ini pungutan tidak sah ya. Ini penting sekali ya, di CDBK itu ya. Pemberian makanan juga wajib untuk dicatat ya, ditaruh di tempat tertentu ya, itu catat. Nanti berapa 3 hari bisa digunakan, dimanfaatkan ya, atau dimakan tapi dengan catatan ini ya, ada catatannya ya. Boleh itu CDBK ya. Kemudian fakultas mendapat ranking 3 ya untuk CDBK-nya. Ya, bukan PIP-nya dapat sebulan PIP didapatkan ranking 3 di bagian dari Undiksa ya. Nah, itu mewakili Undiksa memperoleh ranking 3 untuk CDBK-nya di tingkat BLU ya. Nah, tentunya setiap pelanggaran akan mendapat sanksi ya. Ada penegakan kode etik dan sanksinya. Nah, pasal 10 setiap tendik atau tenaga pendidikan besar pendidikan yang melanggar kode etik dikenai sanksi. Pasal 11 sanksi pelanggaran kode etik bagi tenaga pendidikan meliputi 1. Tenaga pendidikan yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenai sanksi teguran dulu ya, ditegur dulu dan tertulis ya, itu ya. Kemudian saya pernah menegur dan memberikan teguran tertulis ya, karena 2 kali secara pribadi belum ada lagi mengalami ya, kasih teguran dan tertulis. Nah, itu setelah itu ada perubahan ya, tidak ada lagi. Nah, kemudian setelah teguran tertulis ada teguran ya. Nah, ini ya, yang pertama teguran lisan dan teguran tertulis. Ya, tenaga pendidikan melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis ya. Kode etik bagi Bapak Ibu yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan dalam bentuk sanksi teguran dan tertulis ya. Nah, sanksi teguran itu dari 2, teguran lisan dan teguran tertulis. Nah, itu ya. Kemudian teguran lisan berupa apa? Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya. Bapak Ibu telah melakukan pelanggaran ini, tolong diperbaiki, yaitu teguran lisan disampaikan ya, dan ada nasihat-nasihat penting yang disampaikan. Ya, itu teguran lisannya, itu masih levelnya masih teguran ya. Kemudian lagi melakukan kesalahan, maka ada teguran tertulis yang terjadi penundaan kenaikan gaji berkala. Kalau sampai tertulis pasti sudah ada sanksinya, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun ya. Kemudian penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji, itu Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai ada teguran tertulis sudah serius seperti ya Pak Ibu ya. Oke, biasanya kalau kami secara lisan ya, secara informal dulu, informal teguran, terus diberikan kesempatan, ada perubahan, tidak ada perubahan, nah lagi ditegur dan nasihati lagi,
Kalau 3 kali baru teguran tertulis ya. Nah, ini sudah ada ini ya, ada sanksinya nanti apa itu. Kemudian penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Pangkat Bapak Ibu ada kenaikan nanti selama 1 tahun Bapak Ibu ya. Terlambat kenaikannya. Sebenarnya sudah naik karena punya pelanggaran, jadi ditunda kenaikannya selama 1 tahun. Kemudian yang kelima, pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis pemberian teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan. Ya, kalau Bapak Ibu, ya ini ya, kalau ada atasan langsung, bisa KBU-nya memberikan surat, tentunya surat ini akan disampaikan pada pimpinan berikutnya, ya, nanti akan berikan, biasanya KBU langsung menegur, ya, memberikan teguran lisan, ya, secara informal, biar disampaikan, berikan nasihat, jangan seperti itu, ya, misalkan ini. Tadi tidak bisa lagi melatasi, maka lapor ke WD2-nya, ya. Nah, WD2 melaporkan, WD2 akan memanggil secara teguran juga, berikan teguran, ya, dengan berikan berapa, nah ini pengalaman ya, diberikan masukan, ya, saran dan sebagainya. Kalau tidak bisa, ya lapor, nanti rapat pimpinan, ya, kalau menentukannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, ya. Nah, itu yang kami lakukan, ya, seperti itu, ya. Tapi belum pernah melakukan penundaan gaji, belum pernah, cuma masih teguran-teguran ini, ya. Ya, yang kelima, pejabat yang sudah, ya. Yang keenam, pejabat yang berwenang menghukum jenis pemberian sanksi tertulis adalah pimpinan universitas atau atas usul atasan langsung yang bersangkutan. Ini ya akan disampaikan nanti ya dari pimpinan, sampaikan bahwa ini kami ada seperti ini, sampaikan nanti kan pimpinan akan memberikan apakah usul yang disampaikan direspon bagus ataupun disetujui atau tidak, akan kembali pada pimpinan tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, intinya Bapak Ibu jangan sampai seperti itu ya. Bapak Ibu sudah berusaha kerja keras dari pegawai kontrak, kemudian sampai juga menjadi dosen yang sudah diangkat ya. Ini luar biasa, P3K mungkin ya semuanya. Ada PNS nih ya. Pak Adi ada yang PNS nih, ada Pak Adi, Pak Hendra. Semua P3K atau PNS ada PNS-nya? P3K ya Pak. Oh, P3K ya. Yeah. Oh, apalagi P3K ya. Nah, tentunya ada namanya penilaian ya, evaluasi selama 5 tahun ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu juga akan menentukan Bapak Ibu akan eksis di sini juga. Mohon itu dijaga perilaku, kemudian tetap loyal ya, bersemangat. Tentunya dengan begitu Bapak Ibu sudah memberikan kontribusi besar bagi fakultas Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bekerja, dan memberikan kontribusi yang bagus juga bagi universitas kita ya, sehingga tidak ada masalah ya, produktivitas kerja bagus ya, tentunya tidak rugi ya. Universitas mengangkat Bapak Ibu selaku pegawai di universitas. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk materi kode sosialisasi kode etik di Tendik ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas ya, mohon dimaafkan ya. Saya kembalikan pada Pak Putu Ananda Citra. Pak Putu. Sukses Pak Komang Sudarmo. Kalau bisa tepuk tangan semua ya. Ya, sudah lengkap sekali Bapak Ibu, sudah rinci sampai contoh-contohnya. Sepertinya Bapak Ibu sudah bisa memahami. Bagi yang fokus, ya, bagi yang multitasking mungkin sambil baca nanti, ya, sambil lihat-lihat lagi. Jadi saya beri ada kesempatan untuk bertanya jika ada yang ingin bertanya, mendalami itu misalnya, atau best practice-nya seperti apa, saya persilahkan Bapak Ibu. Ini sudah agak malam juga ini. Ini sudah ada shadow semuanya nih, ya. Sudah dicari laron tadi ya, di mana-mana laronnya rame. Iya benar nih. Ada Bapak Ibu, silahkan. Nih sudah ada pesan dari Pak Karunia, langsung ditutup nanti kalau sudah ada yang bertanya. Oke, sudah foto ya, mungkin foto bersama nanti ya. Nanti ya, kalau ada pertanyaan foto bersama ya. Siapa yang bertugas memfoto ini nanti?
Di close dulu, Pak. Oh, Oke, Bapak Ibu bisa di on kamerakan ya, jika lebih mengenal lagi. Terima on kasih mic, ya. on mic, on cam ya, Bapak Ibu. On cam ya. Katanya ini pakai dokumentasi nanti, laporan pertanggungjawaban. Ya, wajahnya dan senyumnya Bapak Ibu ya. Kita senyum yang bahagia hari ini ya. Kita bisa bertemu ya di malam hari ini ya. Ya, Bu. Sudah semua. Sudah, nggih. Oh, sudah. Dia hanya screenshot ini. Bapak Ibu, sepertinya tidak ada ya, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya karena kayaknya sudah orang-orang lama juga. Orang lama juga ya, bilang barang lama stok baru, apa namanya istilahnya itu ya. Jadi P3K-nya baru, P3K-nya ya. Lebih banyak baru yang lama ya. Lebih banyak yang lama ini, yang orang-orang lama. Bapak Ibu, kalau tidak ada izin. Pak Nanda izin jeblos mungkin ya sebelum Oke, itu Pak Made silakan. sedikit menyampaikan sesuatu kok rasanya tidak elok gitu ya. Oh iya. Saya sebagai kepala biro hadir di sini hanya sekedar menghadiri gitu. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber niki Pak Dr. Komang Sudarmo, dosen saya juga di S3 Teologi Pendidikan, dan juga Bapak Putu Ananda Citra selaku moderator. Jadi terima kasih, matur suwun banget sudah berkenan memenuhi permohonan Bapak Rektor ya untuk bertugas sebagai narasumber dan juga moderator. Demikian juga Bapak Ibu peserta sosialisasi kode etik pegawai yang ditugaskan oleh Bapak Rektor sebagai peserta untuk sosialisasi kode etik pegawai pada tahun 2024 ini adalah semua P3K tenaga kependidikan tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, tadi kenapa tidak ada pembukaan, karena sudah kemarin dilaksanakan pembukaan ya, sudah lengkap, ada sambutan dari Bapak Rektor yang kebetulan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2 yang memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan sosialisasi ini secara resmi. Jadi kemarin sudah dilakukan sosialisasi kode etik kepada dosen ya di hari pertama. Nah, di hari kedua ini kepada Bapak Ibu tenaga kependidikan P3K tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, kenapa sosialisasi kode etik ini dilaksanakan? Jadi saya menginisiasi, memohon pada Bapak Rektor agar bisa dilaksanakan sosialisasi kode etik ini kepada dosen dan juga kepada pegawai. Pertama, karena ya banyak ada permohonan gitu ya, ada permohonan, banyak keluhan gitu ya, agar bisa disampaikanlah gitu kode-kode etik dosen dan pegawai, mengingat mungkin banyak dari Bapak Ibu yang ya artinya sebagai orang baru di Indonesia gitu ya, agar bisa diberikan kode etik atau ditanamkan kode-kode etik dosen dan juga kode-kode etik pegawai yang harapannya itu nanti bisa diterapkan dalam pengamalan Bapak Ibu selama bekerja di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, setiap tahun ini kami diminta selalu ya untuk diminta selalu dokumen-dokumen, salah satunya adalah sosialisasi kode etik dosen dan juga pegawai yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan mutu ya, seperti misalkan ZI, WBK, WBM, kemudian ada juga kegiatan maturity rating dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini supaya kami nanti tidak kelimpungan gitu ya, menyediakan dokumennya. Ini saya menginisiasi ini. Dari tahun 2024 kita adakan kegiatan sosialisasi yang nanti kita dokumenkan kegiatannya dalam sebuah laporan. Nanti ada juga foto-foto kegiatannya, dan juga ini videonya sudah kita rekam dan nanti kita akan upload di YouTube di kanalnya Undiksa, dan nanti linknya akan kita cantumkan di laporan kegiatan sosialisasi kode etik ya
yang nanti pasti akan diminta itu tahun 2025 itu nanti kegiatan maturity rating, salah satunya adalah dokumen yang diminta itu adalah kegiatan sosialisasi kode etik dosen dan pegawai di tahun 2024 seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir kegiatan ya. Ini sudah lebih 13 menit ya. Rencananya berakhir jam 8 malam. Jadi mungkin Pak narasumber begitu semangat menyampaikan materi. Saya tidak kemana-mana Pak Komang, saya walaupun off cam tapi saya ada di sini tadi Pak. Cuman sekali waktu karena tiang keluar tadi dipanggil oleh ini, jadi nggak enak juga kelihatan warawiri seperti itu ya. Jadi baik Bapak Ibu, izin Pak Putu Ananda tadi mungkin yang menyampaikan kepada Pak Putu Ananda untuk menutup gitu ya. Atau mungkin ya ini kebetulan saya ada di sini jadi izin lah saya mungkin menutupnya Pak Nge. Oh nggih, baru saya mau pantun Pak, nak jadi dah jadinya nggih. Oh apa mau gini mau menjadikan pantun ya silakan Pak. Bercanda Pak. Nanti saya jawab dengan cakep Pak, silakan Pak. Biar nggak rugi ini Pak Ananda tadi udah menyusun pantunnya, silakan Pak Ananda. Silakan kalau gitu Pak Ananda mau pantun mungkin ya. jadi moderator Pak. Oh. Susah folio buat mungkin pantunnya dulu Pak Ananda, kita nanti jawab sama-sama dengan cakep ya Bapak Ibu ya setuju ya. Ya, silakan Pak Ananda. Terima kasih Pak Made. Sampai begadang nanti tidak bisa tidur saya ini nak tersampaikan ini pantunnya. Sebelum pantun mungkin inti yang Pak disampaikan tadi bisa saya simpulkan dalam organisasi maupun kehidupan sosial, etika itu sama dengan kualitas diri kan gitu. Kualitas itu diciptakan dari berbagai ujian dan tes. Nah, yang berkualitas lah yang paling dicari. Nggih, pantunnya nih gini, Singaraja sebagai kota pendidikan, bilang cakep. Cakep. Coba adalah makanan khasnya. Cakep. Ini cakep juga. Selamat Bapak Ibu Tendik P3K. Selalu semangat bekerja untuk Undiksa gitu. Oi, mantap. Cakep, luar biasa. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Nge, saya kembalikan ke Pak Made kalau menutup. Nge, silakan. Om Santi, Santi, Om izin. Santi. Ya, terima kasih ya Pak Ananda. Baik, Bapak Ibu, Bapak narasumber, Pak Komang Sudarmo, Bapak moderator, demikian juga Bapak Ibu peserta sosialisasi. Karena sudah tidak ada yang kita diskusikan lebih lanjut, dengan mengucapkan terima kasih, matur syukur banget atas atensi dan kesetiaannya mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka kegiatan sosialisasi kode etik pegawai malam ini saya tutup dengan menghaturkan para mesanti, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni Bapak Ibu nge. Salam harmoni. Matur semua, terima kasih. Selamat Bapak Ibu semuanya ya. Mantap. Selamat Bapak. Izin yang lip. Kita lip sama-sama nge.